Diskusi Kompas Petang masih berlanjut dengan 4 narasumber masih bicara soal netralitas sepanjang pemilu atau rangkaian pemilihan presiden 2024. Saya ke Bang Ciko. Bang Ciko, dari pertanyaan saya tadi dengan beberapa catatan dari teman-teman TPN soal netralitas ini, maka apa langkah berikutnya yang bakal ditempuh oleh TPN? Yang pasti TPN akan terus menyuarakan dengan mengkritisi melalui media formal maupun sosial media. Bang Ciko? Ya. Mohon maaf, kurang terdengar jelas suaranya. Oke. Yang pasti kami akan menyuarakan ini terus tanpa henti di media-media formal maupun di sosial media, dan ingin mengingatkan kepada penguasa bahwa netralitas ini harus jalan terus. Menyambung kata Mas Zaki tadi bahwa PDI Perjuangan masih berada dalam pemerintahan, betul, tapi apa yang benar harus kita bilang benar, apa yang salah harus kita bilang salah. Nah, ini yang harus kita biasakan dalam demokrasi kita, walaupun itu adalah teman sekoalisi pemerintahan sekarang. Nah, yang kedua pastinya kami akan melapor pada pihak yang berwajib dengan segala resikonya, bahwa pihak yang berwajib itu juga yang ditenggarai adalah orang-orang yang tidak netral itu. Tapi ya sudahlah, tapi ini adalah negara hukum, negara demokrasi, ya kita harus hormati itu juga. Jadi kita akan tetap melakukan jalur formal untuk memprotes hal-hal tersebut. Nah, yang ketiga mungkin tentunya kita akan lebih waspada dalam berkampanye, ya kan, dalam mengorganisir. Kita juga tidak mau juga diintimidasi. Kita akan siap melawan lah dengan cara-cara yang tentunya masih dalam koridor-koridor demokrasi dan. Oke, kalau dari Koalisi Perubahan bakal menempuh langkah apa ini? Kalau merasa bahwa netralitas ini betul-betul sudah diragukan bahkan sebelum kita memasuki masa kampanye begitu? Ya, kami sudah melibatkan anak-anak muda, namanya pahlawan demokrasi. Milenial, generasi Z kita libatkan untuk berpartisipasi untuk mengawasi pemilu. Mereka akan concern di TPS masing-masing dengan kameranya, dan itu saja menjadi salah satu peran penting generasi muda untuk senantiasa menjaga kualitas demokrasi kita agar tetap baik. Karena pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat resisten, karena salah satu kandidatnya ada yang terkait hubungan keluarga dengan presiden yang berkuasa. Ini tentu saja memberi sebuah efek yang negatif bagi demokrasi kita. Dan ini tidak terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya dan sejarah-sejarah presiden sebelumnya. Untuk itu saya kira ini kategorinya pemilu yang berisiko, kira-kira begitu. High risk election gitu ya. Sehingga memang perlu diawasi masyarakat, sipil, LSM, pemuda. Ayo kita pantau bersama, ayo kita suarakan ketika menemukan kecurangan pemilu. Oke. Bang Zaki, saya harus tanyakan soal ini. Ini karena berkaitan dengan TKN juga begitu. Pada tanggal 27 Oktober via aplikasi X, nama barunya Twitter, Raja Juli Antonian juga bagian dari TKN ini sempat mencuit selamat pagi, menginformasikan agenda beliau di Kementerian ATR BPN itu membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat, tapi sambil menjabarkan kata pagi itu adalah kepanjangan Selamat Prabowo Gibran dan memention akun-akun Gerindra, Prabowo, akun Gibran dan PSI. Kalau kemudian Anda menilai bahwa netralitas ini masih dalam koridornya, ini bagaimana bentuk tindakannya kalau ternyata ada kasus seperti ini? Ya, kita lihat apakah benar ada endorsement ya pada saat misalnya kegiatan beliau di lapangan sebagai katakanlah tadi ya ASN misalnya atau pejabat publik ya, seharusnya kan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu. Nanti saya coba cermati juga, coba lihat juga nih ya, apa nih maksudnya dengan mention di Twitter itu apa nih gitu. Nah, ini kita coba tanyakan langsung kepada beliau, tapi yang pasti kita berharap tentu teman-teman masyarakat ya juga ASN di lapangan ya cermati saja jika dirasa ada yang kurang pas gitu. Misalnya nih, mohon maaf ya, misalnya masih banyak ini, ada direksi, ada komisaris yang jelas-jelas memberikan dukungan kepada salah satu paslon gitu. Tapi masih belum mundur juga nih dari BUMN. Kalau kami kan jelas ya, Bang Rosan, TKN udah mundur misalnya. Lalu Abdul Rosid udah mundur dari komisaris, ya kan. Lalu ada Bang Barus, komisaris. Jadi udah banyak nih. Kalau di TKN jelas, kalau misalnya bagian dari pejabat publik masuk di dalam, lalu kemudian tadi ada komisaris dan juga direktur, ya sudah mereka kemudian sudah mengajukan surat pengunduran dirinya gitu. Nah, harapan kami ini bisa berlaku sama nih buat yang semua, gitu ya kan. Nah, ini kok bicara netralitas nih, nanti jangan kemudian kami seakan-akan bahwa wah kami lah yang menguasai pemerintahan atau apa, hanya kebetulan ada anaknya Pak Presiden, padahal isi direksi dan komisaris BUMN itu rata-rata berada di
koalisi yang mana atau kerjasama yang mana kan begitu. Nah ini yang kami tolong kita sama-sama lihat dan cermati dengan jernih lah gitu. Ya yang pasti nggak mungkin lah kalau di teman-teman yang Mas Iqbal gitu ya. Gitu. Nah kalau kami melihat bagus situasi seperti ini, kita semua ada 3 paslon, ada masyarakat, ada civil society, ada juga media. Jika dirasa ada yang kurang pas dalam demokrasi, ya diungkap ke publik. Apalagi kita bisa mudah nih dengan menggunakan media sosial menjadi viral. Jadi kita saling menjaga satu sama lain karena inilah yang kami inginkan ya dari TKN. Prabowo Gibran ini dengan berbagai hasil survei, alhamdulillah terus leading. Ini kan mendapatkan kepercayaan publik ini, ya kan? Dan kami ingin agar pemilu ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Mari kita kontestasi dengan jujur, adil dan demokratis. Sudah kami tangkap maksudnya di situ, Bang. Ya, saya harus beri giliran ke Mas. Iya, sedikit lagi. Jangan sampai kayaknya nggak bisa menang nih. Udah saya tuduh-tuduh aja lah, atau saya degradasi aja lah pemilu ini gitu. Nah, ini janganlah kita fair lah gitu, sama-sama berjuang, adu ide, adu gagasan, rebut hati rakyat, bukan dengan menyebar ketakutan atau sehingga dengan menegakkan fairness itu tadi, Mas Adi, menurut Anda siapa yang patut bertanggung jawab menjaga netralitas itu tetap ada koridornya? Ya, saya kira semua orang bertanggung jawab, terutama kontestan ya, kemudian partai politik, termasuk para kingmaker, untuk tidak cawe-cawe dan melibatkan para aparatus negara itu sebagai bagian dari mesin pemenangan politik. Karena satu, kualitas demokrasi itu sangat ditentukan sejauh mana dasar-dasar hukum pemilu, dasar-dasar hukum politik itu dijunjung di atas segala-galanya, Mas. Jelas kok dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 itu bahwa penyelenggara tim sukses kampanye haram hukumnya melibatkan ASN, kepala desa, kemudian anggota TNI dan kepolisian. Dalam konteks itu, siapapun yang punya kemewahan untuk mengakses itu semua mestinya tidak digunakan. Ini yang saya kira memang semacam imbauan moral kepada siapapun sebenarnya. Meski pada saat yang bersamaan kita tidak bisa menutup mata. Indikasi-indikasi untuk tidak netral para aparatus negara itu masih muncul di mana-mana. Sehingga begitu banyak resistensi, perlawanan, dan imbauan yang muncul dari kalangan kelompok civil society dan aktivis-aktivis politik bahwa indikasinya ini nyata, Mas. Oleh karena itu saya selalu mengatakan sampai hari ini saya masih meyakini bahwa teman-teman ASN dan aparatus-aparatus negara itu masih netral dan tidak mau tendensi kemanapun. Cuman problemnya seringkali mereka tidak bisa menolak. Ketika ada atasan mereka, orang kuat di atas mereka, mencoba untuk menjadikan mereka sebagai bagian dari mesin politik tertentu. Ini yang saya kira memang harus kita yakini bersama. Baik buruknya demokrasi kita itu sangat tergantung bagaimana para aktor politik ini menjadikan proses politik tegak lurus di atas hukum, bukan tegak lurus di atas kepentingan politik tertentu. Bahkan dalam undang-undang itu disebutkan loh, dan nyata bagi siapapun yang melibatkan ASN dan aparatus negara itu mereka akan diancam ya bukan hanya pidana 1 tahun tapi juga akan kena denda dengan sejumlah uang. Tapi problemnya soal netralitas aparatus negara ini dari dulu sampai sekarang kan sulit untuk diungkap. Semacam itu sering dibicarakan, diyakini keberadaannya, tapi dibuktikan agak sulit. Apalagi saat ini belum memasuki tahapan kampanye ataupun masa kampanye, sehingga segala sesuatu yang ada tendensi, indikasi-indikasi mobilisasi kekuatan politik negara misalnya tidak bisa dilaporkan kepada Bawaslu. Baru nanti ketika memasuki masa kampanye, semua hal yang terkait dengan pemilu itu juga bisa dilaporkan. Tapi dengan catatan, Mas, sekalipun ada kecurangan-kecurangan di depan mata, ini prosesnya jelimet dan nggak gampang. Harus ada alat bukti, ada foto, ada video, dan ada saksi yang melihat itu semua sebagai bagian dari tindak kejahatan ataupun tindak sesuatu yang tidak sehat dalam korupsi. Jangankan soal netralitas aparatus negara, soal politik uang nyata-nyata di depan mata, tapi nyaris tidak pernah diungkap sebagai sebuah pemilu yang cukup serius. Akhirnya apa? Moral story dan moral politik inilah yang mestinya dipegang oleh semua elit, kontestan, bahwa jangan hanya asal menang, tapi menang dengan cara kepala tegak dan menjunjung tinggi demokrasi. Kan itu yang sebenarnya kita inginkan. Itu yang diinginkan. Terakhir untuk Bang Ciko, karena PDIP posisinya ini masih berada di pemerintahan, apakah kemudian dari PDIP ataupun juga koalisi dari Ganjar Mahfud masih bisa mengakses informasi ataupun juga mengawasi bagaimana netralitas ini berjalan sejauh ini? Saya rasa keberadaan Bapak Prof. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam itu juga cukup menguntungkan bagi kami untuk mencoba menjaga netralitas itu. Tapi kami kan kita ketahui sendiri beliau adalah Menteri Koordinator yang tidak membawahi secara langsung, namun sebagai koordinator daripada institusi-institusi yang di bawahnya. Nah, tapi
tentunya kami akan terus berusaha melakukan pendekatan dengan berbagai jalur untuk menjaga netralitas tersebut. Oke. Kami akan terus juga menyuarakan itu seperti kata Mas Zaki. Kalau ada penyelewengan dalam kekuasaan atau aparat yang tidak netral, ya kami akan terus suarakan. Oke. Netralitas inilah kita uji sampai nanti sepanjang perjalanan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024 ini. Bang Zaki terima kasih, Mas Iqbal terima kasih, Bang Ciko terima kasih, Mas Adi juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami semuanya. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kompas Petang.